Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahban. Nggih. Apa kabar Pak Silani? Alhamdulillah, Pak. Kabar saya sehat. Kabar saya Nggih. baik, nggih. Pak Ahban gimana kabarnya juga? Alhamdulillah. Ini kebetulan saya masih ada kegiatan, tapi alhamdulillah masih bisa menemani Bapak untuk berbincang-bincang, Nggih, terima sharing kasih. pendapat lah. Nggih. Nggih, Eh, terima kasih Pak Ahban. Nggih atas nggih. waktunya. Eh, saya lihat mungkin ada permasalahan Pak di sekolah Pian pada saat pembelajaran Pak. Iya, Pak Ahban. Jadi maksud saya Kuci sekarang, saya ingin ngobrol sama Pak Ahban atau sharing. Ada permasalahan yang masih saya pikirkan dan masih belum dapat solusi, Pak. Oke. Eh, permasalahan apa itu Pak? Apakah guru dengan guru atau apa? Guru dengan siswa atau dengan masyarakat Pak di sekitarnya? Kayak apa Pak? Oke, yang jadi permasalahan saya yaitu antara guru dengan siswa, Pak. Oh iya iya. Oke. Nah, Masalahnya itu apa? oke, jadi masalahnya seperti ini, Pak. Oke. Saya kan seorang guru pendidikan agama Islam. Oke. Saat mengajar di kelas, ini terus di kelas 4, saya lihat ada sekitar 2 orang nih, Pak, yang istilahnya usil dan sering menjahili teman-temannya sehingga sering sekali itu yang saya pikiran sekarang ini, Pak. Oh, kelas itu kelasnya Pak, kelas rendah atau kelas tinggi Pak? Kelas tinggi, Pak, di kelas 4. Oh, di kelas Transisi tinggi. dari kelas rendah ke kelas 4 ke kelas tinggi, Oh, Pak. Oke. oke. Mungkin ada apa penyebabnya Pak ya, sehingga anak berbuat demikian. Atau apakah Eh, ada penyebab atau pengaruh yang sehingga siswa tersebut berbuat demikian? oh, nggih. Yang saya lihat sementara ini, Pak, Oke. mungkin pengaruh dari lingkungan keluarganya mungkin atau lingkungan masyarakat sekitar. Karena saya lihat waktu saat proses pembelajaran si anak ini kelihatannya tuh ada inisiatif-inisiatif kecil yang membuat suasana menjadi gaduh, Pak. Jadi ada teman-teman yang diusilin, inggih. Jadi itu Pak, masalahnya itu apakah terjadi pada saat pembelajaran Pak atau pada saat waktu istirahat Pak? Di saat pembelajaran, Pak. Jadi Oh, di saat saat pembelajaran. ada kegiatan pembelajaran, misalnya bagi kelompok dan sebagainya, itu dia ada Oke, usil di situ, nggih. oke. Eh, selanjutnya Pak, jadi apa yang Bapak inginkan itu nah? Yang saya inginkan supaya anak ini eh, tidak lagi usil dan bisa apa namanya bekerja sama dengan kelompok, kemudian Oke. bisa menerima pembelajaran lah Pak di kelas supaya lebih baik. Mungkin ada dari Bapak trik-trik supaya hal itu bisa terwujud Pak. Mungkin Oke. ada ada masukan dari Pian? Jadi rencana ulun, rencana saya menanggapi masalah ini. Jadi saya akan memanggil anak tersebut. Mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi sehingga anak itu mudah-mudahan dengan cara restitusi tadi bisa berubah. Kemudian misalnya juga itu tidak dapat berubah atau plan yang kedua, saya akan mencoba untuk eh, bekerja sama dengan rekan-rekan guru di sekolah untuk menangani hal ini. Jadi seperti itu rencana saya, Pak. Ada 2 rencana ke depannya. Okay. Oke. Setelah
Pian tadi sudah ada rencana. Mungkin ada apa yang perlu disiapkan Pak sehingga rencana tersebut bisa terwujud Pak? Oke. Jadi rencana itu bisa terwujud, saya akan luangkan waktu, bisa Oke. nanti saat istirahat atau di jam selesai pembelajaran atau juga saya apa namanya saya ambil waktu-waktu yang agak longgar lah Pak untuk memanggil anak tersebut untuk melakukan restitusi. Nah, bisa juga nanti saya kombinasi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru yang mengajar di situ, dengan wali kelasnya untuk menangani hal ini. Akan tetapi apabila ini belum berhasil juga, saya akan berkomunikasi lagi dengan orang tuanya Pak, supaya uh, uh, tiga planan saya ini bisa apa namanya bisa berbuah hasil yang baik Pak, Oke, sehingga bisa terwujud Pak lah. bisa terwujud tinggi. Oke, jadi setelah apa Bapak ada rencangan itu, apakah apa bisa dipastikan hal itu bisa terwujud Pak? Yang jelas saya planningkan dengan semaksimal mungkin sesuai apa yang sudah saya utarakan tadi kepada Pak Ahban. eh, saya apa namanya saya maksimal dengan melaksanakannya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dengan apa namanya dengan apa yang kita harapkan Pak. Gitu. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi setelah itu apa yang solusinya apa tadi, Pak? Setelah setelah tadi itu, Pak, apa solusinya? Solusi yang akan saya laksanakan tadi Pak, yaitu pendekatan pendekatan persuasif, yaitu melaksanakan restitusi. Saya akan melaksanakan restitusi sesuai pembelajaran kita. Selanjutnya saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat di sini, bisa dengan wali kelas, dan apabila ini juga belum maksimal, saya akan mencoba lagi untuk koordinasi dengan orang tuanya Pak. Jadi di sini nanti saya akan mencari sebab musabab dari uh, kelakuan hal ihwal dari siswa tersebut, mungkin di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah tangganya seperti apa. Mungkin nanti orang tuanya bisa apa namanya juga memberikan pengarahan, atau nanti juga orang tuanya juga bisa memberikan sharing kepada kami. Oke. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Selain tadi rekan sejawat, Pak, mungkin dari Pian siapa yang bisa dilibatkan dalam apa dalam kegiatan tersebut supaya keinginan Pian itu bisa terwujud. Kan tadi ada rekan guru, Ya. mungkin ada apa? Ada orang lain atau siapakah yang bisa membantu Bapak? Oke. Jadi tadi ada 3 orang dari diri saya sendiri dengan melakukan restitusi, Oke. kemudian rekan sejawat, kemudian kolaborasi dengan orang tua. Mungkin di sini juga saya bisa apa namanya tambahan, bisa berkomunikasi atau berkolaborasi juga dengan warga sekolah Pak. Bisa dengan kepala sekolah supaya apa atau bisa mencari informasi-informasi dari teman-temannya mengapa hal-hal tersebut. Nah, jadi ada 2 tambahan saya, bisa dari teman-teman mereka atau dari kepala sekolah Pak, karena kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Mungkin di tempat Pian ada apa penggiat penggiat kah Pak? Penggiat pendidikan kah Pak? Tidak ada. Penggiat pendidikan, contohnya Misalnya seperti apa tuh Pak Banda? contohnya itu seperti LSM apa segala itu yang terjun di bidang pendidikan Pak. Oke. Kalau sementara ini di desa kami, di desa Bulu Kuning, belum ada Pak. Mungkin di kecamatan bisa ada. Karena posisi kami di desa, mungkin sekarang ini belum ada. Tapi saya juga akan berusaha untuk mencari informasi-informasi dari rekan-rekanan, walaupun berbeda jauh tempatnya. Mungkin itu bisa saya koordinasikan apabila upaya-upaya saya sebelumnya belum maksimal Pak.
Oh iya iya iya. Kan maksud saya kayak ini Pak lah. Kan kita harus juga apa meminta pertimbangan dari misalnya praktisi-praktisi itu supaya nanti mungkin ada masukan dari mereka bahwa kalaunya ada apa kelakuan anak seperti ini solusinya seperti ini. Bagusnya mungkin kalaunya di situ kan ada SMP Pak ya. SMP ada, guru BK ada di SMP. Ya, mungkin masukan kita mungkin Pian bisa apa sharing pendapat lah dengan guru BK yang ada di SMP itu Pak supaya nanti Siap, kan guru BK itu lebih memahami apa psikologis kekanakan itu nah kenapa anak-anak itu berbuat demikian. siap Pak. Iya. Jadi tambahan untuk kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan seperti itu Pak. Iya. Pertama-tama dari diri saya sendiri dengan pendekatan persuasif, Iya. kemudian minta bantuan rekan-rekan guru sejawat, teman sejawat yaitu wali kelasnya. Nah, nanti Iya. juga bisa berkoordinasi dengan orang tuanya, bisa saya apa namanya saya bersilaturahmi dengan orang tuanya di sore hari misalnya di luar jam sekolah, kemudian koordinasi juga dengan kepala sekolah dan sebagai pemimpin pembelajaran, dan tambahan juga saya akan berkoordinasi juga dengan guru BPE yang ada di SMP, yang SMP Iya. terdekat itu SMP 3 Sungai Durian. Iya. Jadi itu planning-planning saya yang akan saya laksanakan Pak. Iya. Jadi kan mungkin eh, ulun lihat itu rencana PEN itu sudah bagus. Eh, dari kegiatan-kegiatan itu saya harap nantinya ada perubahan di sikap anak-anak yang demikian. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari kegiatan ini Pak menurut Pian? Eh, untuk kesimpulan untuk kegiatan kita pada hari ini, alhamdulillah saya ada pencerahan mengenai solusi-solusi yang eh, yang ada permasalahan bagi diri saya di sekolahan saya tentunya, yaitu permasalahan bagi anak atau siswa saya yang ya lumayan usil lah. Jadi setiap pembelajaran itu pasti ada ulah dan tingkahnya yang sehingga bisa menimbulkan perkelahian. Jadi tadi dengan saya pendekatan persuasif dengan anak melakukan restitusi, kemudian saya berkoordinasi dengan rekan sejawat atau dengan wali muridnya, Iya, sekaligus dengan kepala sekolah dan tentunya dengan orang tuanya di luar jam sekolah, dan juga dengan guru BP supaya lebih penguatnya Pak di untuk iya. rekanan di SMPN 3 Sungai Durian. Mungkin itu yang kesimpulan yang saya tangkap pada ini Pak. Oke, mudah-mudahan dengan kegiatan ini sesuai kesimpulan Pian tadi apa masalah-masalah yang ada di sekolah Pian itu bisa terselesaikan dengan baik Pak lah. Nggih, amin amin Pak Ban. Terima kasih Pak Ban. Oke, Nggih atas jadi sharingnya, terima kasih nggih. sekian untuk pertemuan kita kali ini Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas apa sharing Pian ke Ulun. Jadi Ulun juga apa ada masukan itu nah. Nggih, sama-sama Pak Ban. Nggih. Oke, Sama-sama mendapatkan ilmu baru kita Pak Ban. Nggih. oke. Nggih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kita jeda setengah menit. Lah Pak Ban. ya, menit ya. Sebelum oke. Pas sudah pala Pas sudah 15 menit. 15 menit ulun lihat ini kita kita berhenti itu di 10 tambah 15 menit di Nggih. 225 pala. Ya, 225 nggih. Oke. Nggih. Kita mulai Pak Ban lah. Oke, silakan Pak. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ban? Alhamdulillah untuk sementara sehat-sehat Pak. Tidak ada Alhamdulillah.
Alhamdulillah Pak Ban, kedengarannya Oke. sehat-sehat. Tapi saya Ya Pak, dengar-dengar, saya Pak. alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, keadaan baik juga Pak Ban. Tapi saya Oke. dengar-dengar sekarang ini Pak Ban ada yang ingin disampaikan kepada saya. Mungkin Oke. apa yang ingin disampaikan atau agenda apa yang ingin disampaikan kepada saya pada pertemuan kali ini Pak Ban? Oke, begini Pak. Sebetulnya ini mungkin apa permasalahan ini mungkin semua sekolah Pang. Oke, Apalagi kita yang di daerah pedalaman ini permasalahan saya ini kan mungkin sama semua di sekolah tersebut di pedalaman. oke. Permasalahan saya itu Pak, hello. Ya terus Pak Ban terus. Oke. Lanjut Pak Ban. Jadi permasalahan saya itu adalah eh kan saya ini Pak guru kelas satu. Ya, Oke, guru oke, kelas satu. Dari 37 siswa itu eh dalam pembelajaran kalau saya mengajar itu Pak ada mungkin kalau kita persenkan 50% lah anak yang tidak fokus pada pembelajaran Pak. oke, Nggih, tidak fokus. Eh, Mungkin dia terbawa-bawa apa kelakuannya itu di waktu dia TK Pak lah. Mungkin oke. kayak itu. Masa Nggih, transisi lah Pak lah, transisi masa podcast transisi deh. apa? Oke, Nggih, apalagi saya kan baru semester satu. Mungkin eh, di semester 2 itu mungkin apa? Ulun berdua itu mungkin di semester 2 nanti ada perubahan Pak lah. oke, amin Pak Ban. Oke. Nggih. Kemudian Pak Ban dari permasalahan tadi, Pak Ban ingin dapatkan dari ngobrol atau sharing kita nih seperti apa Pak Ban? Yang ingin pian capai? Eh, saya itu Pak apa menginginkan supaya anak-anak itu fokus pada pembelajaran. Oke, Eh, Selain seperti yang tadi juga apa sering mengganggu temannya itu yang oke. juga yang jadi masalah. Jadi mungkin yang jadi masalah ini adalah fokus pada pembelajaran, Pak. Untuk Jadi yang ulun inginkan itu nah supaya dia fokus dalam pembelajaran. oke. Jadi anak kelas satu Pak Haban menginginkan supaya mereka itu fokus dalam pembelajarannya Pak Haban ya. Ya. Oke. Kemudian Pak Haban untuk situasi sekarang ini seperti apa nih Pak Haban yang pian alami sekarang nih? eh Situasinya ini Pak mungkin kalau dibilang galau tidak. Oke. Kalau dibilang galau tidak, tapi eh saya akan apa untuk sekarang ini saya selalu mencari apa referensi itu nah baik di YouTube di media sosial lain itu apa untuk keluar dari masalah-masalah ini Pak. Oh, oke. Oke, tadi Pak Haban permasalahannya mengenai konsentrasi anak dalam belajar Pak Haban lah karena suka bermain dan sebagainya. Kemudian menurut Pak Haban, apa saja yang mempengaruhi hal itu terjadi Pak Haban? Eh, Kalau saya lihat sepintas itu Pak, yang mempengaruhi itu mungkin sekarang kan pengaruh gadget itu nah Pak, apalagi kelas satu kan. Iya, iya Pak. Ya kelas tinggi pun mungkin demikian. Oke. Kedua tadi mungkin dari transisi dari TK ke SD. Jadi mereka belum paham itu kayak apa pembelajaran di SD. Ya. Oh, oke. Seperti itu ya Pak Haban ya. Kemudian situasi yang Pak Aban inginkan itu seperti apa Pak Aban? Eh, Situasinya kan Pak kayak seperti ini. Kan anak-anak kelas satu itu tidak bisa dipungkiri itu jiwanya itu masih bermain. Oke. Tapi dalam artian dia tetap fokus dalam pembelajaran. Yang situasi yang saya inginkan itu Pak apa eh, meskipun bermain tapi dia tetap fokus. Oh, seperti itu ya Pak Aban ya. Iya. Kemudian Pak Aban dari permasalahan-permasalahan yang Pak Aban tadi ungkapkan, apa yang bisa membuat
itu terwujud Pak Aban, supaya kondisi tadi aman dan tentram, pembelajaran menyenangkan, apa yang bisa membuat itu terwujud? Eh, yang pertama kan yang jelasnya kita apa berkonsultasi dengan rekan sejawat. Oke ya. Kedua, saya akan minta masukan dari guru-guru kelas satu. Kan saya ini Pak baru mengajar di kelas satu itu 2 tahun terakhir Pak. Oke. Jadi kan saya laki-laki Pak. Jadi mungkin saya kurang memahami psikologis anak-anak itu nah Pak. Yang Oke. tinggi. Jadi saya akan tanya yang ke ibu-ibunya yang Yang senior pala. yang senior yang mengajar kelas satu. Saya mengajar kelas satu ini Pak ingin tantangan itu nah Pak. Ada tantangan pala. Nggih. Hmm, Jadi ini tantangan Bapak di kelas satu itu. iya. Jadi Nggih. karena kebanyakannya untuk kelas satu nih malah karena ini masa transisi PAUD ke SD, jadi biasanya ibu-ibu yang menangani atau mengajari kelas satu. Jadi Pak Aban Iya. hebat nih, Pak Aban hebat mengambil inisiatif untuk mengajar mengajar kelas satu, memenuhi Nggih. tantangan yang ada yang Pak Aban. Nah, kemudian eh untuk mewujudkan apa yang Pak Aban inginkan, nah gagasan apa yang akan Pak Aban utarakan atau yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan hal itu Pak Aban? Mungkin yang pertama itu Pak, saya akan mencari referensi pembelajaran yang pas untuk mereka sehingga mereka bisa bermain dan fokus belajar. Selanjutnya tadi eh, mencari referensi di di media sosial atau di Google kayak apa untuk keluar dari permasalahan tersebut. Oke. Oh jadi mencari referensi lah Pak Aban lah, yang Oke. ingin. Nah kemudian apa saja yang disiapkan untuk itu Pak Aban? Nah apa-apa yang pian siapkan supaya yang Bapak inginkan tadi terwujud? Oke. Ya, mungkin yang jelasnya kan kalau yang kita belajar kan yang pertama itu yang kita siapkan adalah bahan-bahan ajar, Pak. Oke, Yang, bahan ajar. yang Oke. sesuai dengan jiwa kelas satu yang membuat mereka fokus. Iya. Eh, Metode-metode pembelajaran. Itu, Oke. Pak. Oke. Oh itu Pak Aban lah. Oke. Kemudian apa yang bisa memastikan planning-planning Pak Aban tadi berjalan? Eh, Ulun memastikan ini Pak berdasarkan masukan dari guru yang sudah melakukan metode tersebut. Nggih, nggih, nggih. Oh, jadi Supaya Pak, nggih, eh, lanjut Aban. supaya hal itu kita pastikan kan kita minta masukan dari guru-guru senior itu bahwa coba pakai ini mungkin ini ampuh. Oh, gitu ya Pak Aban lah. Oke. Mencari model-model dari gugur senior Pak Aban lah supaya eh solusi atau permasalahan tadi mendapatkan solusi lah Pak Aban lah. Oke, selanjutnya yang ingin saya tanyakan mengenai kriteria Pak Aban. Kriteria yang Bapak inginkan itu seperti apa supaya anak tadi sesuai dengan harapan Pak Aban? Kriterianya seperti apa? Kriteria dalam artian apa Pak ini? Dalam artian yang ideal. Ideal Oh, saat Pak Aban mengajar itu kayak apa kriterianya? kriterianya itu yang tadi Pak yang saya utarakan tadi dari awal Pak. Jadi anak-anak itu lebih fokus. Berikutnya meskipun umur mereka masih umur bermain, eh, yang ulun inginkan kriterianya itu siswa bisa fokus Pak. Oh, siswa dapat fokus ya Pak Aban dalam proses pembelajaran. Nggih. Nggih. Kemudian Pak Aban apa yang akan Pak Aban laksanakan setelah sesi kita ini, setelah kita melakukan diskusi ini, kemudian apa alternatif-alternatif ini dari apa yang planning Pak Aban? Kalau ada alternatif yang lainnya lagi. Oh ya,
mungkin eh, planning saya itu Pak akan apa manu anak itu nah Pak, apa namanya itu Pak yang dari awal itu Pak, kalau sebelum sebelum belajar itu Pak, apa namanya? Asesmen ya Pak. Ya, di asesmen dulu. Ya, asesmen awal kan. Yang pertama itu asesmen awal. Kedua, saya juga akan ke apa kan di sini Pak, di sekolahan kami ini TK-nya itu kan cuma satu dari asalnya dari TK kan. Oke. Ya, jadi mungkin di TK sebelumnya itu ada catatan asesmen juga bahwa kan dari 37 siswa itu Pak ada beberapa aja. Jadi saya akan ke TK namanya Pak TK Pembinaan Sungai Durian. Mungkin di situ Oke. ada catatan siswa-siswa yang masuk ke sekolah kami itu sifat-sifat anak begini, yang si Anu begini. Jadi di situ saya akan apa mencari solusinya itu nah Pak. Oh iya Pak Alban. Planning-planning Pak Alban sudah baik, sudah mantap, sudah hebat. Kemudian kapan nih rencana Pak Alban untuk melaksanakannya dan kemudian siapa yang perlu dihubungi? Oke. Yang kalau nyakapannya waktunya Pak mungkin di tahun di semester 2 nanti Pak di bulan Januari, nanti Pak, karena ini kan mungkin minggu depan sudah ulangan Pak, anak-anak sudah ulangan, jadi eh, kegiatan tersebut akan saya lakukan pada saat semester 2 nanti. Yang saya akan intens apa berkomunikasi dengan masalah ini adalah yang pertama itu pasti dengan pimpinan, dengan kepala sekolah, yang kedua dengan teman-teman sejawat, yang ketiga tetap berkonsultasi dengan orang tua siswa. Eh, kan orang tua siswa itu Pak mungkin ditempatkan begini juga Pak, pola pikirnya itu nah bahwa anaknya dimasukkan ke sekolah itu maunya dia pulang ke rumah eh, sikap dan intelijensinya itu baik, tapi Oke. kan kita diberikan apa tanggung jawab penuh, jadi kami ulun akan sampaikan ke mereka bahwa di rumah lah itu apa tempat yang tepat untuk apa memberikan nasihat kepada anak. Oh Jadi iya Pak Alban. Oke. jangan semata-mata sekolah itu. Nah, bayangkan di sekolah kan masuknya jam 8, bulan jam 10 lah. Anggaplah 2 jam, 2 jam 30 menit. Sisanya itu kan kegiatan anak kan di rumah. Iya iya Pak Alban ya. Oke. Oke. Jadi saya akan apa berkonsultasi dengan baik dengan orang tua siswa itu nah yang belum paham. Kan ada juga yang sudah paham. Yang belum paham ini tahu aja pian. Kalaunya ya SDM lah Pak. Di Iya, situ nggih orang tua nggih itu nggih. nah SDM Nggih Pak orang Alban. tua. Ya, kemudian Pak Alban untuk kedepannya bagaimana Bapak memastikan eh, program-program Bapak tadi bisa berjalan? Oke. Mudah-mudahan ulun berdoa program saya ini bisa berjalan. Kalaunya tadi yang saya lakukan itu sudah saya lakukan step by step Pak. Jadi Oke, nggih, ulun kan yang pasti itu dari atas Pak. ya Kita ya, tidak nggih. bisa memastikan kan. Jadi mudah-mudahan itu bisa terwujud Pak. Amin amin ya rabbal alamin nggih. Terima kasih Pak Alban atas sharing-sharingnya. Kemudian nih ada pertanyaan terakhir Pak Alban. Nggih. Jadi dari apa yang Pak Alban sampaikan tadi luar biasa. Kemudian untuk pertanyaan saya terakhir yaitu apa yang Pak Alban dapat simpulkan di dalam sesi ini Pak Alban? Yang saya simpulkan adalah bahwa eh, setiap anak itu mungkin punya apa pemikiran sendiri Pak, apa sikap sendiri, sifat sendiri itu nah. Tidak semua sifat-sifat anak itu kan berbeda. Selanjutnya dari sifat anak itu kan ada yang fokus, ada yang tidak. Kan saya tadi apa
masalah saya tadi itu kan anak kurang fokus. Yang saya akan lakukan adalah yang pertama tadi berkoordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan orang tua dengan melakukan tadi asesmen Pak. Asesmen, asesmen ini. Mungkin karena asesmen itu kan mungkin kita selalu perlu ulangi itu nah Pak. Lah, Siap, Paban, nah, siap. mungkin Oke. mungkin di mungkin per semester. Jadi pas banner bulan depan itu di bulan Januari asesmen untuk semester 2 itu eh, saya akan lakukan dan mudah-mudahan bisa membantu Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Aban. Pak Aban tadi sudah menjelaskan dengan runut permasalahannya apa, kemudian planning-planning ke depannya apa, dan Oke. rencana ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan itu semua yang apa yang Bapak Aban tadi dapat dilaksanakan dengan baik, dan tentunya Amin. saya ke depannya menunggu hasil dari Pak Aban selanjutnya. Oke, siap. Iya, jadi untuk coach sekarang ini sampai di sini dulu Pak Ban. Oke. Mudah-mudahan kita dalam Terima keadaan kasih sehat Pak. walafiat. Nggih, sama-sama Pak Ban. Saya Oke. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.